Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad DS, Kiai Marketing. Kali ini saya akan sharing satu cerita ya. Yang saya kasih judul adalah meski didiskon 50% untuk membeli mobil Toyota Alphard, pembeli tetap tidak mau membeli. Kenapa demikian? Teman-teman, di sebuah gerai mobil second, sebutlah namanya Ricky, seorang salesman mobil second, kedatangan tamu. Ya, seorang yang sebut saja bernama Michael. Ricky kebetulan baru dapat unit mobil Alphard hasil lelangan sehingga dia bisa memberikan harga yang lebih murah, bahkan diskon 50% dari harga pasaran mobil Alphard. Dengan yakin, Ricky menawarkan itu dengan sepenuh keyakinan bahwa pasti Michael akan mau untuk membeli mobil Alphard yang harganya sudah lebih murah 50% dari harga pasaran ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Michael bilang, aduh kayaknya meskipun mobil ini sebenarnya bagus dan murah dan mobil impian saya yaitu Toyota Alphard dan harganya sudah lebih murah 50% dari harga biasa. Tapi sepertinya mohon maaf Ricky, saya sepertinya tidak mau atau tidak berminat karena saya membayangkan bayar pajaknya saja 25 juta per tahunnya. Apalagi belum saya membayangkan berapa bensin yang harus saya keluarkan untuk setiap hari saya dari rumah ke kantor yang jauhnya kira-kira 25 km belum termasuk macet. Nah, singkat cerita, Ricky gagal menjual sebuah Toyota Alphard yang sudah didiskon 50% ini karena Ricky tidak bisa melihat profiling dari calon konsumennya, teman-teman. Di dalam marketing, customer profiling ini sangat penting perannya dan kita harus bisa melihat tanda-tandanya. Kita tidak mungkin bertanya berapa pendapatan Anda, berapa gaji Anda, berapa harta Anda di tabungan, berapa harga warisannya. Bahkan kita nggak bisa tanya di mana rumahnya gitu. Karena banyak orang yang tidak mau menjawab pertanyaan yang sifatnya sangat privasi tersebut. Ya. Padahal dalam konsep marketing kita selalu diajarkan bahwa kita tidak bisa menjual sesuatu kepada semua orang di mana saja dan kapan saja. Ya, saya ulangi ya, kita tidak bisa menjual semua produk kepada semua orang di mana saja tempatnya dan di waktu kapan saja. Kita harus memahami betul nih, misalkan kalau Anda ingin menjual Toyota Alphard second, Anda harus memahami siapa yang kira-kira membutuhkan Toyota Alphard yang second. Ya, profilingnya umurnya berapa? Sudah menikah atau belum? Anaknya berapa? Profesinya apa? Kemudian daya tariknya dia apa? Gaya hidupnya seperti apa? Ya. Teman-teman, Toyota Alphard apalagi yang second itu hanya cocok untuk orang-orang yang pengen terlihat kaya tapi dananya minimal. Karena apa? Dia nggak bisa beli yang baru, makanya yang second. Toyota Alphard juga cocok untuk orang yang punya keluarga agak banyak. 2 anak, 3 anak, segala macam. Nggak mungkin seorang yang belum menikah, belum punya anak, kemudian pengennya Toyota Alphard. Ada, tapi itu tidak mayoritas. Kemudian siapa lagi yang butuh Toyota Alphard? Toyota Alphard yang butuh adalah orang yang tahu tentang mobil.
yang tahu tentang menghargai kenyamanan, yang tidak pelit terhadap bensin, tidak punya pengeluaran bensin, punya pengeluaran yang cukup untuk membeli bensin. Ya. Nah, kira-kira itu. Nah, itu harus bisa dilihat Ricky dalam jangka waktu yang sangat cepat. Ketika Michael masuk sendirian, harusnya dia tidak nawarin Alphard karena dia sendirian. Orang yang beli mobil keluarga biasanya minimal ngajakin istri. Baik istri sendiri atau calon istri. Lebih baik lagi ngajakin istri orang. Nah, itu bisa jadi sinyalnya. Nah, bercanda ya teman-teman ya. Jangan ngajak istri orang buat beli mobil ya. Istri sendiri ya. Nah, jadi kalau yang datang sendiri nggak mungkin beli Alphard. Ya. Kalau dia bawa istrinya, wah kemungkinan mungkin sekitar 10% akan beli Alphard. Kemudian dilihat juga, ke situ dia naiknya apa. Kalau naiknya misalkan motor, jelas dia nggak akan mungkin membeli Alphard. Minimal orang yang membeli Alphard mungkin datang ke situ mobilnya CR-V atau mobilnya apa? Mercy, ya sekelas-sekelas yang harga di atas 500 juta lah. Atau yang harga 300 juta. Ya. Kalau yang datang ke situ mobilnya Avanza, ya, juga kita patut lihat lagi, belum konfirmasi nih, ada juga orang kaya yang pengen humble, terlihat sederhana, ada. Makanya kita lihat profilingnya. Nah, profiling berikutnya, dilihat cara berpakaiannya seperti apa. Apakah snob, apakah orangnya kelihatan perlente atau tidak. Orang yang beli Alphard cenderung orang yang pengen tampang yang pengen perlente, pengen keren gitu ya. Wih, lihat jamnya, lihat bajunya, lihat celananya, lihat sepatunya, merek apa. Itu juga menentukan sinyal dari daya beli seorang konsumen. Setelah itu ketika misalkan Pak Michael masuk, kemudian kita ngobrol, diajak ngobrol dulu yang ringan-ringan. Rumahnya di mana Pak, profesinya apa. Dari rumahnya dan profesinya kita bisa nebak nih, orang ini kelihatannya daya belinya berapa ini. Apakah cash atau kredit? Kalau punya kredit kira-kira dia mampu bayar cicilan berapa? Nah, ini salahnya para salesman mobil. Orang masuk langsung ditawari produk. Langsung ditawari, Pak ini ada mobil Civic, ini ada mobil race, ini ada mobil Avanza, ini ada mobil Veloz, ini ada mobil Kijang. Bahkan mobil yang rusak pun ditawarin sama dia. Karena apa? Dia nggak paham bahwa prinsip penjualan tadi apa? Tidak bisa kita menjual semua mobil di showroom itu untuk semua orang dan pada hari yang sama. Tidak bisa. Ya. Makanya di sebuah showroom yang bagus itu biasanya ada ruang meeting, ada ruang untuk kita bercakap-cakap dengan konsumen terlebih dahulu. Fungsinya apa? Di situ adalah fungsinya supaya kita mengenal profil orang ini seperti apa dan pengen mencari mobil yang seperti apa. Bahkan kadang orang itu umpamanya dia berkata nih, saya butuh mobil sedan. Bisa jadi itu salah. Kita sebagai konsumen harus bisa mengarahkan kebutuhannya yang benar. Misalnya, sudah tahu rumahnya Ciledug yang sering banjir, gitu ya. Maunya mobilnya sedan diceperin. Nah, itu kan salah. Nah, kita sebagai salesman harus memberikan pemahaman yang betul. Oke, Bapak memang pengennya mobil yang ceper, yang stylish, yang sedan. Tapi mohon maaf Bapak, tempat Bapak itu kan sering banjir karena hujan. Jadi nanti kalau umpamanya hujan bagaimana? Nah Bapak jadi nggak bisa keluar rumah bukan? Nah kita sarankan lebih baik Bapak jangan ngambil sedan nih Pak. Nah tapi Bapak ambil misalkan yang mobil yang tinggi lah, dari mulai Avanza, Race, Rocky, kemudian Fortuner, kemudian Pajero, dan sejenisnya yang bukan sedan.
Gimana kalau dia nekat? Ya nggak apa-apa. Tapi dia akan mengingat terus nasihatnya dari kita. Ketika dia nanti punya mobil itu dan kejebak banjir dan tenggelam, maka yang diingat adalah salesman mobil second itu yang bernama Ricky. Wah, bener ya kata Ricky. Wah, saya ini memang ngeyelan. Sudah dibilang Ciledug itu banjir. Kenapa kok belinya mobil sedan? Akhirnya saya sekarang tenggelam seperti ini. Nah, akhirnya apa? Besok lagi mobilnya setelah banjir dijual ke showroomnya Ricky lagi, ganti CR-V. Ricky tetap yang paling menang karena meskipun hari itu dia tidak terjual unit mobilnya, tapi namanya sudah terpaut di hati konsumennya tersebut. Apalagi konsumennya sudah kebanjiran, kelelep mobilnya. Nah, tambah diingat itu nama si Ricky, si salesman-nya. Nah, itulah teman-teman. Jadi, bagaimana kita bisa mentraining nih salesman-salesman kita, tenaga penjualan kita, account eksekutif kita untuk bisa tidak sembarangan menjual, untuk bisa menjual pada target market yang pas, sehingga apa? Konversi closing penjualannya itu tinggi. Ingat tadi, tidak boleh menjual kepada produk, semua produk tidak boleh dijual kepada semua orang, pada semua tempat, dan pada semua waktu. Nah, apabila Anda membutuhkan untuk training, marketing, sales, branding, dan motivation, Anda bisa kontak Kiai Marketing Team di deskripsi video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam hangat dari saya, Ahmad DS, Kiai Marketing.